Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Yuningsari dengan NIM 1120101905 dari Stikom PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan memenuhi tugas instalasi dan maintenance. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai computing komponen. Apa saja komponen dalam suatu komputer? Computing komponen atau komponen-komponen dalam suatu komputer. Di sini akan dijelaskan identify characteristic of various personal computer. Apa aja karakteristik pada beberapa macam personal computer. Goal of contents, yaitu the purpose of some materials of computer component, yaitu tujuan dari beberapa materi yang akan saya sampaikan mengenai computing komponen atau komponen-komponen dalam suatu komputer. Yaitu untuk yang pertama, ada describe the various computer and mobile device case and the contents they protect, yaitu mendeskripsikan beberapa macam komputer dan mobile device, yaitu perangkat mobile, case and the contents they protect, dan isi dari bagaimana mereka melindungi atau menjaga suatu various computer and mobile device case. Yang kedua ada describe multi-core processors, the components of a processors, and the four steps in Mason cycle, yaitu mendeskripsikan multi-core processors, the components processor, atau apa saja sih komponen yang ada pada prosesor, dan 4 step yang ada di mesin tersebut. Yang ketiga yaitu explain the advantage and service of cloud computing, yaitu menjelaskan mengenai keuntungan dan menservis pada cloud computing atau penyimpanan pada computing yang berjenis cloud. Yang terakhir ada explain how program and application instructions transfer in and out of memory, yaitu nanti akan menjelaskan bagaimana sih program dan bagaimana transfer suatu instruksi pada aplikasi ketika masuk dan keluarnya pada suatu memori. Pada yang pertama, kita harus tahu apa aja sih yang inside the case, apa aja yang ada di dalamnya, gitu kan. Untuk yang pertama yaitu prosesor. Prosesor kita tahu dalam gambar berikut. Nah, ini ditunjukkan suatu prosesor. Apa sih prosesor itu? Prosesor itu merupakan bisa disebut suatu otak dalam komputer. Karena ini sangat penting bagi laptop atau personal computer atau PC masing-masing. Untuk yang kedua ada video card. Nah, di sini sudah ada saya terangkan gambarnya, yaitu kartu yang menghubungkan suatu inputan menjadi output berupa video. Yang ketiga ada sound card, yaitu kartu yang menghubungkan dari motherboard dari inputan mengeluarkan output sebuah suara atau sound. Yang keempat ada power supply and fan. Yang kelima ada baterai. Yang keenam integrated sound ports and circuitry. Integrated sound ports and circuitry nanti saya akan jelaskan pada motherboard. Yang ketujuh ada heatsink and fan. Heatsink dan fan pada motherboard nanti saya akan jelaskan juga memori modul. Ada berapa sih memori yang ada di dalam suatu PC? Easy to understand inside the case. Saya di sini akan mengajak Anda dengan mudah memahami apa aja sih yang ada di dalam suatu case, suatu PC gitu kan. Yang pertama, the motherboard is the main circuit board of the computer. Motherboard sendiri yaitu suatu circuit board inti pada komputer.
Karena di sana kita akan meletakkan suatu prosesor, sound card, video card, VGA card, CMOS baterai, dan lain sebagainya. Karena nanti juga ports to connect peripheral device. Juga kabel-kabel yang menghubungkan dari inputan agar terhubung ke dalam suatu PC, yaitu menggunakan motherboard. Karena dia yang menghubungkan komponen-komponen yang ada di dalamnya masuk ke dalam suatu PC dan nanti akan mengeluarkan suatu output yang diinginkan oleh user atau pengguna. Nah, berikut merupakan gambar cooling pad. Di sini ada cooling pad, di sini ada heatsink fan, di sini prosesor. Kenapa prosesor di bawahnya heatsink fan gitu kan? Nah, prosesor terletak di dalam chip sendiri, di mana nanti akan dilindungi oleh heatsink. Heatsink di sini untuk menjaga suhu atau temperatur suatu prosesor agar tidak terlalu panas. Karena nanti jika terlalu panas akan mengalami error pada suatu prosesor tersebut. Makanya kita harus membutuhkan heatsink fan sebagai istilahnya kipas agar menjaga suhu tetap stabil. Lalu require additional cooling. Yang sudah saya jelaskan tadi ada heatsink, liquid cooling technology, cooling pads. Liquid cooling technology ini adalah liquid yang di sini untuk therm liquid yang nantinya akan diberikan di suatu prosesor, di atasnya prosesor yang nanti akan dihubungkan dengan heatsink fan. Bentuknya seperti odol, tapi saya lupa memberikan gambarnya juga. Kalian bisa searching liquid cooling technology, pasti ada. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu an adapter cards exchange functions of component of a desktop or server system unit and or provides connection to peripheral sound cards and video cards sebagai contohnya. Nah, berikut. Nah, video card, sound card, expansion slot ini terdapat pada suatu motherboard. Jadi, di dalam suatu motherboard ada slot-slot tertentu untuk menaruh sound card dan video card maupun prosesor itu tersedia dalam suatu motherboard. Nah, motherboard sendiri itu menghubungkan suatu bus atau nanti juga ada memory chips. A bus allows the various devices both inside and attached to the system unit to communicate with one another, database, address bus. Jadi, bus sendiri ini memakan beberapa macam dari keduanya yang di dalamnya terdapat sistem unit untuk mengkomunikasikan dengan lainnya. Contohnya data bus, address bus. Lalu adapter cards itu ada beberapa tipe, yaitu Bluetooth. Seperti kita tahu ada di HP, ada di laptop atau PC. Bluetooth bertujuan untuk memungkinkan atau memastikan suatu konektivitas Bluetooth. MIDI yaitu untuk mengonekkan atau menghidupkan suatu instrumen musik. Modem sendiri berfungsi untuk mengkoneksi transfer media seperti kabel televisi atau
dalam satu handphone. Network. Network provides network connections such as to an Ethernet port, yaitu menyediakan koneksi jaringan seperti Ethernet port. Sound. Sound sendiri berfungsi untuk mengkonek suatu speaker atau suara atau mikrofon. TV tuner allows viewing of digital television broadcasts on a monitor. Ini memungkinkan kita untuk melihat suatu televisi digital broadcast pada suatu monitor. USB, yaitu untuk mengkonekkan pada USB port dengan kecepatan lebih tinggi. Video provides enhanced graphic capabilities such as accelerated processing or the ability to connect a second monitor, yaitu menyediakan kapabilitas grafik seperti accelerated processing atau ability to connect a second monitor atau mengkonekkan ke monitor kedua. Video capture untuk mengkonekkan video kamera video. Untuk selanjutnya ada ini gambar suatu prosesor dengan jelas. Contohnya Intel Core i7. The processor also called the central processing unit, seperti yang saya sebutkan tadi. Prosesor merupakan inti dari suatu komputer. Interprets and carries out the basic instruction that operate the computer, yaitu merupakan basic instruction, instruksi yang mengoperasikan suatu komputer. Nah, gambar berikut yaitu proses bagaimana prosesor itu bekerja, yaitu dari input device. Ada masukan berupa data masuk ke memori, dan data informasi tersebut masuk ke dalam control unit atau arithmetic logic unit ALU. Nah, di sini ada the arithmetic logic unit atau ALU, yaitu perform arithmetic comparison and other operation. Jadi ALU itu berfungsi untuk menjalankan suatu aritmatika, perbandingan, dan operasi sejenisnya. Untuk control unit, the control unit is the component of the processor that direct and coordinates most of the operation in the computer. Jadi control unit itu merupakan komponen pada suatu prosesor yang langsung dan berkoordinasi untuk beroperasi pada suatu komputer, yang nantinya juga akan masuk ke dalam storage device atau perangkat device, yang nantinya akan mengeluarkan suatu informasi, suatu output atau keluaran berupa informasi yang diinginkan oleh user. Untuk selanjutnya ada ROM atau read-only memory. Read-only memory termasuk dalam inside the case tadi yang nomor 8, yaitu memory modul. ROM ini termasuk salah satunya. Read-only memory refers to memory chip storing permanent data and instruction. Jadi, read-only memory ini memori yang kita hanya dapat membacanya saja. Jadi kita tidak bisa mengedit atau mengubah isi dalam suatu memori tersebut yang menyimpan data permanen atau instruction permanen. Untuk yang kedua ada RAM atau Random Access Memory, yaitu chips usually reside on a memory module and are inserted into memory slots. Memory consists of electronic components that store instruction waiting to be executed by the processor, data need by those instructions, and the result of processing the data. Jadi,
Sedangkan read and random access memory merupakan suatu chip yang dapat diubah isinya. Jadi kita masih dapat mengubah suatu data atau instruksi yang ada di dalam RAM tersebut. Sedangkan ROM kita hanya dapat membacanya saja tanpa kita bisa mengubah isinya. Nah, di sini contoh gambar, di sini ada ROM, di sini ada RAM. Perbedaan dari tipe biasanya itu dari jumlah ininya, memory chipsnya. Yang di sini ada single inline memory module, sedangkan yang ini dual inline memory module. Dan perlu kita ketahui juga di sini juga yang kuning ini itu dari emas karena logam yang aman dalam suatu listrik yang menghantarkan listrik dengan aman yaitu emas. Sampai kini yang digunakan adalah emas. Dan ada flash memory can be erased electronically and rewritten. CMOS technology use battery power to retain information when the power to the computer is off. Nah, berikut merupakan suatu gambar CMOS. CMOS sendiri yaitu singkatan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS sendiri itu berfungsi untuk menyimpan atau mengatur tanggal suatu komputer. Jadi walaupun komputer itu dimatikan, ketika ada CMOS itu tanggalnya tetap ada. Walaupun dalam keadaan komputer PC atau laptop itu mati. Access time is the amount of time it takes the processor to read from memory. Jadi access time yang ada pada suatu prosesor itu dapat dibedakan menjadi 4 ya. Di sini term millisecond abbreviation yaitu logonya ada millisecond dengan kecepatan 1000 of a second. 1000 per detik. Untuk yang term microsecond 1 juta per detik. Nanosecond 1 miliar per detik dan picosecond dengan kecepatan 1 triliun per detik. Ada the power supply or laptop AC adapter converts the wall outlet AC power into DC power. Jadi power supply sendiri yaitu suatu komponen yang mengubah suatu muatan AC ke DC. Aliran listrik dari AC ke DC. Di sini ada laptop baterai and handphone baterai, smartphone baterai yang biasa kita jumpai. Tapi untuk model laptop atau HP masa kini mungkin ada yang bersifat tanam. Jadi harus pakai alat tertentu untuk membukanya. Batteries typically are rechargeable lithium-ion batteries. Mobile computers and devices can run using either a power supply or batteries. Jadi baterai di sini yaitu berfungsi untuk mengisi ulang lithium-ion pada suatu baterai.
Dan mobile computers and device dapat berjalan tanpa menggunakan power supply atau baterai. Biasanya kan ketika kita menggunakan yang paling sering yaitu laptop. Jadi baterai suatu laptop yang tidak tanam biasanya kita copot dan kita langsung menggunakan charger itu masih bisa digunakan. Tuh. Lalu computers and mobile device contain two types of memory. Jadi ada dua, volatile memory dan non-volatile memory. Volatile memory sendiri lose its contents when power is turned off. Jadi konten atau isi suatu komputer itu akan menghilang ketika powernya sedang dimatikan, atau suatu PC maupun laptop itu dimatikan, data yang ada di situ dapat hilang. Sedangkan non-volatile memory tidak akan hilang walaupun dalam keadaan mati. Volatile memory contohnya yaitu random access memory atau RAM. Sedangkan non-volatile memory contohnya yaitu ROM, flash memory, dan CMOS. Data representations. Jadi di sini merupakan cara kerja bagaimana suatu tulisan itu muncul. Untuk yang step pertama, user press the capital letter T, shift plus T keys on the keyboard, which in turn creates a special code called as a count code for the capital letter T. Jadi ketika kita mengetikkan shift plus T dalam satu keyboard atau satu inputan, maka nanti step kedua, the scan code for the capital letter T is sent to the electronic circuitry in the computer. Jadi di dalam suatu keyboard itu ada kode masing-masing yang berbentuk biner, di mana angkanya hanya 0 dan 1. Jadi setiap huruf atau angka itu mempunyai kode masing-masing yang akan dikirimkan ke suatu electronic circuitry di dalam suatu komputer atau CPU. Dan step ketiga, the electronic circuitry in the computer converts the scan code for the capital letter T to its ASCII binary code and stores it in memory for processing. Jadi sebagai contoh, dalam keyboard yang hurufnya T yaitu mempunyai kode biner 01010100. Jadi kode tersebut dimiliki oleh T dan nantinya akan masuk ke dalam memori untuk diproses agar memasuki step keempat. After processing, the binary code for the capital letter T is converted to an image and display on the output device. Jadi di sini contohnya shift T. Jadi T kapital, huruf kapital T yaitu dengan kode 01010100 yang nantinya akan diproses dengan electronic circuitry dalam suatu komputer, yang nantinya akan di-convert menjadi image atau gambar dan akan dimunculkan dalam suatu output di dalam display suatu PC atau laptop. Jadi setiap huruf atau setiap angka itu berbeda-beda. Seperti yang tadi contohnya yaitu T besar. Jadi untuk T kecil itu ada kode sendiri. Jadi tidak bisa disamakan. Itu sudah ketentuan. Dan yang terakhir, summary of computing component, yaitu kesimpulan dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Untuk yang pertama yaitu various component. Kita dapat mengetahui beberapa apa saja sih komponen yang ada di dalam suatu komputer atau mobile device atau perangkat suatu mobile. Yang kedua, type of processor, type of processor, tipe prosesor,
stepnya, dan prosesor cooling method. Bagaimana menjaga suatu suhu dalam suatu prosesor agar tidak terlalu panas, untuk menjaga bagaimana prosesor itu agar stabil dengan kita menaruh heatsink dengan benar, heatsink fan dengan benar. Yang ketiga, memory stores data. Dari penjelasan tersebut, saya harap saya dapat membantu memberikan informasi bagaimana memori dan apa saja atau berapa macam memori yang ada di dalam suatu komputer. Yang keempat, adapters atau adaptor. Adapter bus, power supply, and batteries yang sudah saya sampaikan. Yang sebelumnya nggak tahu, jadi tahu. Apa sih adapters, bus, power supply, and battery? Yang terakhir, care for computers and mobile device. Bagaimana merawat komputer dan mobile device tersebut. Ways to care for computers and mobile device. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.